Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menentukan jumlah tanggal di bulan Hijriah itu tidak sama dengan menentukan tanggal di bulan Masihiyah. Kalau di bulan Masihiyah itu jumlah tanggalnya itu tetap Januari 31 hari, Februari 28, kecuali 4 tahun sekali, 29 hari tahun kebisan. Begitupun Maret dan April itu punya jumlah tanggal yang tetap. Jumlah tanggal di tahun satu jumlah hari, jumlah tanggal, jumlah hari di tahun 1 Masehi untuk bulan Januari itu sama dengan Januari di tahun 2021. Tetapi berbeda di bulan Hijriah itu jumlah tanggal itu tidak sama. Jadi Ramadan tahun ini itu jumlah harinya tidak sama dengan jumlah hari Ramadan di tahun berikutnya. Apakah 29 atau 30 itu ditentukan oleh dua ilmu. Pertama itu ilmu hisab. Jadi ilmu hisab itu ilmu perhitungan tertentu dengan rumusan tertentu. Itu bisa memprediksi nanti Ramadan tahun depan itu 29 atau 30. Itu bisa ketahuan di sekarang. Begitupun Lebaran tahun ini itu kapan? Apakah Lebaran tahun ini itu di tanggal misalnya 13 Mei atau kapan bertepatan dengan tahun Masehinya? Itu udah ketahuan dengan ilmu hisab. Nah, ada satu ilmu itu yaitu hilal, yaitu pengamatan hilal. Nah, pengamatan hilal ini itu hanya bisa dilakukan di tanggal 29. Jadi mengamati hilal secara langsung, mengamatinya dengan cara tertentu, dengan ilmu tertentu, dengan cara tertentu, dengan patokan rumus tertentu, dengan waktu tertentu, dengan oleh orang yang mengamati juga harus orang tertentu juga. Apakah Pertanyaannya pertama, apakah yang melihat itu harus laki-laki atau perempuan? Atau tidak begitu? Berdasarkan menurut para ulama yang mazhab empat, itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu semuanya mengatakan bahwa yang penting adalah itu saksi yang melihat itu saksi yang punya kapasitas. Nah, saksi yang punya kapasitas itu tidak masalah laki-laki ataupun perempuan. Nah, pertanyaan kedua, apakah jumlah saksinya satu atau lebih? Nah mungkin pertanyaan kedua dulu yang lebih mudah ya. Jadi menurut mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu idakan kanatis sama usahwan fala budda min ru'yati jam'in 'azimin li itsbati Ramadan wal fitr awil 'aid. Jadi apabila situasi langitnya cerah, maka itu harus yang melihat itu harus orang banyak. Nah, jadi harus orang banyak. Nah, orang banyak ini itu tidak mesti mereka itu punya kapasitas, punya ilmunya atau tidak. Yang penting dia bisa melihat hilal. Artinya hilal dalam situasi ini itu bisa dilihat oleh orang awam. Jadi saking cerahnya langit itu ya, itu bisa dilihat. Karena mayaqo al-ilmu asy-syar'i ay ghalabatu dhann bi khabarihim wa taqdirihim. Nah, jadi orang yang mayaqo al-ilmu asy-syar'i ay ghalabatu dhanni bi khabari. Jadi orang yang jadi ghalabatu dzan itu mengalahkan ini ya. Jadi ghalabatu dzan. Jadi karena dug itu menentukan mengindikasikan bahwa itu ada kebenaran. Jadi benar ya. Sidnya meskipun ilmu pengetahuan itu itu urusan belakang, karena memang kalau banyak orang itu dianggapnya menurut mazhab Hanafi itu kalau banyak saksi itu setidaknya kebenaran terkait apa yang disaksikan itu
itu golabah. Jadi itu bagian dari ilmu al-syar'iyyah. Nah, yang penting itu banyak orang. Bagaimana kalau misalnya langitnya tidak cerah? Ya tentu saja harus ada saksi yang punya kapabilitas. Jadi wa amma idza lam takunis sama. Jadi amma idza lam takunis sama'u sahwan bisababil ghaimin aw ghibarin aw nahi. Apabila dalam kondisi sebaliknya itu langit itu tidak cerah karena sebab ada awan atau debu dan lainnya, fayaktafi al-imam fi ru'yatil hilal bi syahadati muslim wahid adlin aqil balig. Jadi syaratnya itu harus, ya bisa saja syaratnya itu harus muslim. Ya pertama, ya orang yang adil. Adil itu orang yang punya kapasitas, ya kejujuran, orang yang jujur. Itu lebih banyak berbuat baiknya ketimbang dosanya menurut sebagian ulama, ya adil itu. Atau akil, orang yang ya punya pengetahuan tentang ilmu itu. Dan balik, orang yang sudah balik akil, ya. Balik akil ini orang yang sudah dewasa pengetahuannya. Jadi di sini al-adlu diartikan itu alladzi ghalabat hasanatuhu sayyi'atahu. Jadi orang yang di mana berbuat baiknya itu lebih banyak ketimbang berbuat buruknya. Artinya orang yang minim berbuat buruk ya. Jadi nah ini menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki juga sama. Itu ayyarahu jama'atun kathiratun wa ilam yakunu udulan. Nah, jadi jamaah yang banyak itu melihat hilal. Jadi pertama ya. Wa hum kullu adadin yu'min fil adad. Nah, jadi mereka itu banyak, tapi juga ya memang harus orang yang muslim juga ya. Karena ini terkait dengan penentuan tanggal hijriah, terkait dengan peribadatan kaum muslimin. Meskipun orang yang banyak itu wa illam yakunu udulan. Nah, kalau situasinya tidak sebaliknya, tidak dilihat oleh mayoritas, maka dilihat oleh dua saksi atau lebih. Ayyarahu adalani fa aktsar. Nah, untuk menentukan puasa dimulainya puasa atau dimulainya Ramadan, dan untuk menentukan atau untuk menentukan kapan Lebaran. Nah, di sini al-adlu, orang yang adil itu sifat keadilan itu ad-dzakar al-hur al-balik al-aqil alladzi lam yartakib ma'siyah kabirah. Jadi alladzi lam yartakib ma'siyatan kabiratan. Nah, jadi orang yang adil itu, karakter sifat adil itu pertama ya dia ada di sini ya, di tubuh laki-laki, merdeka, balik, akil, balik, orang yang dewasa secara pengetahuan. Tathbut ru'yatul hilal menurut mazhab Syafi'i itu li Ramadan aw Syawal aw ghairihi ma binisbah ila umumin nas bi ru'yatin syakhsin adlin. Ya cukup dengan satu saksi saja menurut mazhab Syafi'i udah bisa menentukan kapan Lebaran. Tapi mazhab Syafi'i memang syaratnya harus balik akil hurron dakaron. Jadi balik akil hurron dakaron, balik, orang yang dewasa secara pengetahuan, punya pengetahuan tentang itu, tentang ilmu ru'yatul hilal dan bagaimana tata caranya itu dilakukan. Hurron ya, orang yang merdeka, karena dulu kan zaman perbudakan ya. Waqala jadi hurron dakaron, jadi ini harus yang merdeka. Tapi para ulama yang lain itu tidak jadi masalah bagi orang yang bukan orang merdeka, karena yang dilihat itu hak kemanusiaannya. Merdeka atau tidak itu situasi dia secara sosial yang harus dimerdekakan. Jadi Imam Hambali juga fi itsbatil hilal itu qaulin mukallaf adlin wahid ya. Ya satu ad. Jadi pada umumnya 4 mazhab ini itu satu saksi saja sudah cukup.
Nah, perbedaannya soal laki-laki atau perempuan ini. Nah, mazhab yang mengatakan harus laki-laki itu karena tradisi keilmuan saat itu didominasi oleh laki-laki. Jadi hanya laki-laki saja yang belajar soal ru'yatul hilal, hanya mereka yang menguasai medan itu. Sementara karena situasi perempuan saat itu tidak menguasai itu, maka identik saat itu adalah ya harus saksi itu harus laki-laki. Tapi di zaman sekarang situasinya sudah berbeda. Situasinya di mana laki-laki dan perempuan itu memiliki kapasitas atau kesempatan yang sama dalam hal pendidikannya, sehingga itu tidak ada perbedaan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka si perempuan juga boleh atau diterima kesaksiannya. Karena eh, pada dasarnya para ulama 4 mazhab ini yang penting adalah saksinya itu adil, akil. Nah, orang yang adil, eh, orang yang adil, orang yang punya kapasitas, punya pengetahuan tentang teori ru'yatul hilal atau bagaimana cara melakukannya dengan apa. Jadi perempuan itu bisa atau diterima kesaksiannya. Mazhab Hanafi juga dengan cara tegas fayaktafi al-imamu fi ru'yatil hilal bi syahadatin muslim wahid adlun aqil balik. Nah, rajulan kana au imra'atan hurran am ghairahu. Apakah itu laki-laki ataupun perempuan? Nah, situasi yang dialami Imam Hanafi adalah situasi di mana masyarakat saat itu adalah laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam hal pengetahuan. Nah, karena kan kondisi yang dialami para imam yang lain berbeda dalam situasi dan masyarakat yang berbeda, di mana dominasi pengetahuan itu masih di kaum laki-laki, maka mereka mengatakan itu harus laki-laki. Nah, tapi pada dasarnya mereka berpandangan demikian itu karena situasi sosial. Jadi di mana lingkungan patriarkat atau patriarkis yang masih mengakar kuat ya, di mana tempat tinggalnya Imam Syafi'i, lalu tempat tinggalnya Imam Hambali, lalu tempat tinggalnya Imam Maliki, itu patut juga menjadi tafsir atau pertimbangan dari boleh atau tidaknya perempuan. Pada dasarnya keduanya boleh. Punya hak pengetahuan yang sama. Punya hak untuk menerima pengetahuan dalam hifzul akal ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu punya hak dalam hal hifzul akal, hak untuk menerima pengetahuan, memperoleh pengetahuan, untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan. Maka si perempuan itu juga tidak menjadi masalah dalam hal kesaksian. Dia diterima dan itu boleh menerima kesaksian perempuan apabila perempuan saja yang melihat hilal, satu orang saja yang melihat hilal misalnya untuk menentukan kapan lebaran. Misalnya hanya ada satu orang yang melihat hilal dan itu perempuan dan itu dia punya kapasitas, maka perempuan saat itu boleh diikuti, kesaksian dia diikuti. Artinya dia yang membantu masyarakat untuk menentukan lebaran atau tidak. Nah, jadi satu Syawal atau tidak. Nah, itu. Saya kira itu bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam hal pengetahuan. Karena pengetahuan ru'yatul hilal atau ilmu hisab itu tidak didasarkan pada jenis kelamin tertentu. Laki-laki, perempuan atau lainnya. Jadi tidak didasarkan pada jenis kelamin tertentu. Yang penting adalah mereka yang manusia yang punya kapasitas pengetahuan dan kapabilitas, kejujuran dalam sebagai seorang yang punya pengetahuan ya, itu harus itu boleh di mana kesaksian itu diterima ya. Jadi yang penting tidak melihat jenis kelaminnya tapi kapasitas pengetahuannya. Saya kira itu demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.